Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menaungi dan bersama dengan kita sekalian. Jemaat yang terkasih, apakah kita murid Yesus Kristus? Kita akan belajar hal itu di dalam ibadah kita pada hari ini bersama hambanya yang terkasih Bapak David Vining. Namun jika di antara Bapak Ibu Saudara yang baru terhubung dengan GPI Karunia Tuhan atau mungkin jemaat Anda sekalian ada yang perlu untuk suatu pelayanan, doa, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya, silakan untuk dapat terus menghubungi Gembala Sidang agar kami dapat melayani Anda. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi yang indah ini kita patut bersyukur atas kasih Tuhan, di mana berkat Tuhan sangat luar biasa. Dan pada saat pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan keluarga kita, untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersatu sejenak, pribadi lepas pribadi, untuk menyatakan berdoa kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh siap menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Panggilan berbakti kita diambil dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan 5, berkata demikian, Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu pada saat pagi yang indah ini, Bapak. Kami sungguh-sungguh siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan bahkan memberikan yang terbaik lewat persembahan dan persepuluhan kami, dan juga kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau persiapkan kami, dan kami siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu, Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Allah lah yang layak kita puji dan kita sembah. Dengan kesungguhan hati kita, dengan sikap penyembahan, pujian kita kepada Tuhan, kita angkat pujian dengan judul layak dipuji, disembah. Satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan kehidupan kita, satu nama yang menyelamatkan, Yesus Kristus Tuhan kita. Layak kita puji, kita sembah, kita tinggikan pagi hari ini. Haleluya. Alam semesta melukis
melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab tiada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, dan kita layak mengaku bahwa Dia adalah Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Pembacaan Alkitab kita diambil di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Bacaan Alkitab kita diambil dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 berkata demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Banyak hal yang patut kita doakan dan tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh hambanya, Diakon Adi Putranto. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang esa adanya, yang berdaulat atas hidup kami,
terpujilah namamu kekal selamanya. Hari-hari yang kami lewati sungguh luar biasa karena karyamu yang terus dapat kami rasakan, sehingga kami bersama-sama jemaat pilihanmu menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon belas kasih-Mu memberikan pemulihan atas pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia. Negara-negara baik di belahan dunia ini juga di Indonesia ini. Kami terus berdoa kiranya belas kasih-Mu nyata dicurahkan sehingga pandemi ini akan segera berakhir. Kami berdoa secara khusus untuk vaksinasi secara nasional yang terus diupayakan supaya setiap lapisan masyarakat boleh mendapatkan vaksinasi ini. Kami terus percayakan tenaga kesehatan yang mengabdikan diri untuk terus melayani pada masa pandemi ini. Kiranya kasih karunia-Mu memberikan kekuatan, memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa ini dari pusat sampai daerah, agar dapat menjalankan tugas dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kami berdoa di mana tempat kami tinggal di Kota Bandar Lampung ini, kiranya Tuhan memberkati keamanan, menjadikan masyarakat Lampung ini mengalami kesejahteraan. Juga kami berdoa untuk cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia ini. Kami berdoa kiranya bagi saudara-saudara kami yang terdampak, Tuhan terus memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa ini, baik di pusat maupun di daerah, boleh bekerja sama untuk menolong, memulihkan, dan pada akhirnya karya-Mu yang memberi kekuatan untuk para saudara-saudara kami yang berdampak. Kiranya Tuhan terus pulihkan seperti sedia kala. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja kami, baik di induk maupun di cabang. Kiranya kami percayakan gembala sidang, baik di induk maupun di cabang, diakon juga panitia perancang, agar tumbuh kesatu hatian, satu pemikiran untuk mencapai visi gereja, melayani dengan satu tujuan untuk kemajuan dan pertumbuhan gereja. Kiranya hikmat-Mu yang terus memberkati, terus memimpin setiap kami untuk menyadari bahwa ini untuk melayani Tuhan Yesus Kristus di dalam apa yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan di gereja induk maupun cabang. Kiranya boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Kristus, menjadi jemaat yang semakin setia dan menunjukkan kasih yang terus bertumbuh, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan terus ada tekad, ada keberanian, ada semangat untuk terus memberitakan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk keperluan jemaat. Jemaat senior kami percayakan di dalam tangan kuasa-Mu,
Kami mengucap syukur, Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan berikan kesehatan yang baik, dan kami terus berharap kiranya terus tumbuhkan iman sehingga boleh menjadi tauladan bagi kami semua. Juga kami berdoa bagi pergumulan jemaat, kami berdoa bagi yang terdampak dari pandemi COVID-19. Kiranya lawatan-Mu menjadikan mereka sembuh, memiliki kekuatan, memiliki semangat, kiranya terus tumbuh di dalam saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Juga bagi jemaat yang merindukan keturunan, yang melakukan pekerjaan, yang bersekolah, yang merindukan pasangan hidup, kasih karunia-Mu yang memberkati mereka sehingga terus berharap cara-Mu sempurna untuk menjawab semua pergumulan jemaat. Juga kami berdoa bagi jemaat yang berada di luar kota karena sedang sekolah atau melaksanakan pekerjaan usaha, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi serta menyertainya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus tetap bekerja di luar rumah, para tenaga kesehatan yang melayani kebutuhan orang-orang yang sakit, terlebih lagi pasien COVID-19. Kiranya Tuhan terus menopang dan memberkati kesehatan mereka. Tuhan menjaga semua anggota keluarganya. Saat ini kami juga berdoa bagi setiap pribadi simpatisan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kiranya terus Tuhan tumbuhkan bahwa Allah terus berkarya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Allah terus merindukan kami bertumbuh. Kiranya Tuhan berkati gerakan mendengar yang dilakukan oleh gereja kami, menjadi sarana untuk setiap pribadi bertumbuh secara rohani, sehingga sungguh nama-Mu ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan pribadi lepas pribadi. Ampuni kesalahan kami dan terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita katakan, Ya Yesus, ku berjanji. NP 181. Setia padamu.
Judul khotbah pada saat pagi hari ini yaitu apakah Anda murid Yesus? Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak David Faining. Kepada hambanya kami persilakan. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti. Kita hari ini akan belajar dari Efesus pasal 4, mulai di ayat 11 sampai ke ayat ke-15. Dan kita akan fokus paling banyak ke ayat yang ke-13. Mari kita membacanya sama-sama. Mulai di Efesus 4, ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Di dalam Alkitab ada beberapa gambaran yang sering dipakai untuk menggambarkan siapa sebenarnya orang yang mengikuti Kristus, apa identitas seorang Kristen. Yang dua yang paling sering muncul menurut saya adalah anak dan murid. Orang yang mengikuti Kristus disebut anak Allah dan juga murid. Dan dua gambaran itu memberi penjelasan bagi kita semua untuk menolong menggambarkan seharusnya bagaimana kita hidup sebagai orang yang punya identitas baru di dalam Kristus. Kalau dengan anak itu sangat gampang kita mengerti, karena minimal kita semua telah menjadi anak pada masa kecil kita. Saya masih ingat dulu, ini orang tua saya sering ceritakan ke saya tentang bagaimana keadaan saya waktu kecil. Ternyata apa aja yang saya melihat bapak saya melakukan, saya ikut juga. Saya mengkopi dia. Jadi kalau saya melihat dia berjalan dengan gaya berjalan tertentu, saya ikut juga. Cara dia duduk pun, cara dia berbicara, frase-frase yang dia memakai, saya ikut juga memakai frase-frase yang sama sampai sekarang. Saya ingat juga dulu saya melihat bapak saya sedang pangkas. Saya minta pangkas persis sama. Jadi intinya saya ikut cara bapak saya hidup. Saya mau hidup seperti dia juga. Tapi itu semua terjadi secara alami. Saya tidak fokus khusus untuk belajar bagaimana bapak saya melakukan itu atau ini. Saya hanya secara alami aja menangkapnya. Apa yang dia melakukan saya ikut aja. Saya tidak duduk di meja dan belajar, bagaimana bapak saya pangkas, apa gayanya. Oke, saya nanti tulis itu supaya nanti bisa saya juga dapat pangkas yang sama. Tapi secara alami aja saya melihatnya. Beda dengan murid. Gambaran satu lagi yang dipakai untuk orang Kristen yang mengikuti Yesus adalah murid. Kalau murid, saya mencari artinya di dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu mengatakan murid adalah orang yang sedang belajar. Ya, itu kata umum. Kita sering sekali memakai kata murid ini, tetapi secara sangat sederhana artinya adalah orang yang sedang belajar. Sebagian dari kita bukan murid lagi di sekolah, tetapi pasti kita masih ingat zaman dulu kita waktu di sekolah. Kita duduk, kita membaca sesuatu atau mengobservasi sesuatu.
Dan dari itu kita belajar, kita mendapat informasi baru. Kadang-kadang kita mendapatkan teori baru, kadang-kadang kita mempraktikkan teorinya. Jadi seorang muridnya seharusnya orang yang sedang belajar, baik secara teori dan secara praktis. Jadi pertanyaannya buat kita hari ini adalah, apakah Anda murid Yesus? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu? Kita akan melihat kesimpulan dari Efesus 4 ayat 11 sampai ayat ke-15 yang tadi kita membaca. Sebenarnya di teks ini ada dua hal yang paling penting. Di bagian pertama adalah Allah telah memberikan berbagai macam orang untuk memperlengkapi semua orang Kristen untuk melayani. Nah, ini tidak berarti Allah ingin semua orang menjadi pendeta atau pemain musik. Bukan seperti itu yang maksudnya dalam melengkapi untuk melayani. Tetapi ini Allah di sini bermaksud bahwa semua hal yang Dia inginkan untuk jemaat Dia, untuk gereja lokal, bagaimana gereja lokal bisa memperwakili Dia di tempat gereja tertentu. Ada sebagian yang fokus di dalam gereja untuk mengajar dan untuk menguatkan yang lain. Ada juga yang fokus di luar gereja untuk menjangkau orang yang belum percaya atau membenarkan atau memperbaiki ketidakadilan. Jadi Allah memberikan berbagai macam orang untuk memperlengkapi umatnya. Yang kedua, proses ini berjalan terus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan benar dan menjadi dewasa penuh dalam iman kita. Bukan anak lagi yang diombang-ambing, tapi kita berpegang kepada kebenaran terus, walaupun suasana di dunia ini berubah terus. Gambarannya dengan anak itu mengingatkan saya tentang kejadian dengan anak saya beberapa waktu lalu. Anak saya yang paling kecil usianya 3 tahun, kami kesempatan kunjungi ke suatu pantai. Di situ ada ombak yang nggak besar sekali tapi nggak kecil juga, sedang besarnya buat saya. Jadi kalau saya turun masuk ke air, ombaknya datang, saya tidak bergoyah. Tetapi anak saya yang paling kecil itu, dia agak jauh dari air, sedikit demi sedikit dia mendekati airnya. Dia tambah berani sedikit. Pada akhirnya ada ombak yang lebih besar daripada yang lain yang datang. Dan ombaknya jatuh di atas dia dan menarik dia ke air. Dan saya masih ingat, saya ketawa sebenarnya karena saya melihat ini bukan sesuatu yang berbahaya, tetapi saya melihat di dalam matanya bahwa dia memang panik. Dia tahu bahwa dia telah lepas kendali dan dia mencari bapak dan ibunya supaya kami bisa menyelamatkan dia. Dia tahu dia tidak mampu menyelamatkan dirinya lagi. Dia mulai berdiri lagi, terus kemudian ada ombak lagi datang ke dia. Saya masih agak jauh jaraknya, jadi saya sudah mulai menuju ke sana. Akhirnya saya mengangkat dia dan menggendong dia, dan dia nangis sedikit, tetapi dia aman saja. Tetapi itu gambaran yang Paulus memakai di Efesus ini. Anak saya itu, dia terlalu kecil untuk ombaknya. Jadi kalau ombaknya datang, dia jatuh. Tetapi saya sebagai dewasa yang lebih besar, jauh lebih besar daripada dia, kalau ombaknya datang, kalaupun lebih besar dari itu ombaknya, saya tetap berdiri. Saya tidak goyah sedikit pun. Jadi seharusnya kita menjadi dewasa di dalam iman kita, supaya kalau ada ide-ide baru masuk, atau ide bukan baru secara global, tetapi baru buat kita, ya kita tidak goyah juga, karena kita telah menjadi dewasa dan berakar dalam di dalam keyakinan kita.
Di dalam kitab Efesus, sebenarnya kita tidak cukup waktu untuk membahas semua isinya, tetapi itu kalau Bapak Ibu kesempatan nanti untuk membacanya, pasti akan sangat diberkati, karena di kitab Efesus ini, Paulus banyak membahas tentang identitas seorang murid Yesus. Yang pertama, kalau kita mau menjadi murid Yesus, minimal kita harus mengakui bahwa di luar Kristus kita adalah orang mati karena dosa-dosa kita. Di kitab Efesus mulai di pasal 1 sampai ke akhir pasal ketiga, kita melihat bahwa identitas kita di luar Kristus adalah orang mati, orang jauh, orang asing. Tetapi di dalam Kristus kita telah diubah menjadi hidup, menjadi dekat, sudah ganti kewarganegaraan kita. Terus kemudian selain dari identitas kita yang berubah di dalam Kristus, pola hidup kita juga ikut berubah. Di Efesus mulai di pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ke akhir kitab Efesusnya, Paulus membahas tentang perubahan pola hidup seseorang yang mengikuti Yesus. Itu berdampak kepada setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari diri kita sendiri sampai ke rumah kita, orang-orang yang tinggal di rumah kita, dan di luar rumah kita, di jemaat kita, di gereja kita, dan di komunitas kita. Identitas kita sebagai murid Yesus berdampak kepada setiap aspek dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang kita melihat lebih dekat lagi ke ayat yang ke-13. Dan kita berpikir tentang pertanyaan pada awalnya, apakah Anda murid Yesus? Kalau kita mulai di setiap, kita akan melihat setiap kata demi kata di ayat 13 ini. Saya membaca ulang, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kata pertama adalah sampai. Sampai itu berarti berjalan terus. Ini bukan sesuatu yang kita menyelesaikan, kita tidak ada lulusan mengikuti Yesus sebagai muridnya, tetapi kita berjalan terus. Ini proses yang terus menerus. Terus berikutnya, kita semua. Sebenarnya judul khotbahnya dibuatnya apakah Anda murid Yesus, tapi mungkin lebih baik diubah menjadinya apakah kita murid Yesus. Itu baik juga itu sangat menolong. Ya, memang benar secara individu kita harus mengakui bahwa kita percaya kepada Yesus. Tetapi di sini Paulus tidak menulis sampai kamu atau sampai Anda semua. Dia menulis sampai kita semua. Berarti ini termasuk semua orang di jemaat kita. Ini bukan sesuatu yang hanya secara pribadi yang harus kita menaati, tetapi ini sesuatu yang dihidupin secara di dalam komunitas, bukan di dalam diri sendirinya saja. Memang mulai dengan diri sendiri, tetapi tidak berakhir di situ. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Nah, di sini dia tidak mengatakan bahwa kita harus punya kesatuan dalam segala sesuatu. Tetapi khususnya kita harus ada kesatuan dalam iman kita dan dalam pengetahuan kita
tentang anak Allah. Jadi pasti dalam gereja yang sebesar ini, kita punya hobi masing-masing, kita punya ciri-ciri masing-masing, kita punya teman yang mungkin bukan teman dengan orang lain, dan itu sebenarnya itu bukan yang dia maksud di sini. Maksudnya ada kesatuan tentang satu hal, tentang iman kita yang berdasarkan pengetahuan kita akan anak Allah. Jadi teologi gereja kita adalah sesuatu yang sangat penting. Kita harus mengerti siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Kenapa dia datang? Bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia? Nah, kalau kita punya kesatuan di dalam itu pasti akan menguatkan kita, baik secara pribadi dan secara gereja. Kita akan diperkuatkan kalau kita ada kesatuan di dalam itu. Jadi kita lanjut di ayat yang ke-13. Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi poin yang sebelumnya itu lebih ke kepercayaan kita, keyakinan kita, atau ke teologi kita. Yang ini lebih ke pertumbuhan kita secara rohani. Apakah kita memang mempraktikkan teori yang sudah kita pelajari? Teologi yang sudah kita ada kesatuan di dalam itu, apakah kita memang mempraktikkan itu? Kalau kita memang meyakini bahwa orang di luar Kristus akan binasa, apakah kita memang turut bekerja sama untuk menjangkau orang sebanyak mungkin? Apakah kita sudah semakin dewasa dalam kerohanian kita? Apakah kita masih lebih mengasihi orang lain di sekitar kita? Apakah kita semakin serupa dengan Kristus di dalam kegiatan kita seharian? Baik di rumah, atau di kantor, atau di sekolah, atau dimanapun yang kita pergi. Jadi kita selesai bertumbuh kapan kita sudah bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau saya sendiri, walaupun saya sudah cukup lama menjadi murid Yesus, saya masih belum berani mengatakan bahwa saya sudah bertumbuh sampai sudah sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya sendiri masih ada banyak kekurangan. Ya, kalau mau tanya sama istri, mungkin dia bisa menceritakan lebih banyak lagi yang ada di dalam hidup saya. Tetapi saya kira sama untuk kita semua. Pasti kita semua punya kelemahan, hal-hal yang kita sering gumuli. Kita harus berjuang terus. Kita harus terus belajar tentang siapa itu Kristus, siapa itu Yesus. Kita harus belajar secara teori dan kita harus mempraktikkan teori itu. Sama seperti anak-anak. Kalau ada anak-anak yang berhenti bertumbuh, kita pasti akan bawa dia ke dokter karena ada masalah. Jadi ini tidak berarti kita harus bertumbuh sampai jadi dewasa seketika kita mengakui percaya, bukan. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu. Tetapi minimalnya kita terus bertumbuh. Jadi pertanyaannya buat kita hari ini adalah, apakah saya lebih serupa dengan Kristus dibandingkan 10 tahun lalu?
atau tahun lalu, atau minggu lalu? Apakah saya lebih menikmati membaca firman, berdoa, memberitakan kebenaran kepada orang lain sekarang daripada dulu? Apakah saya masih terus bertumbuh? Dan seluruh jemaat bisa juga ikut bertanya, karena kita melihat bahwa ini untuk kita semua. Bukan saya secara pribadi, tapi ini buat kita semua bersama. Jadi seluruh jemaat bisa bertanya, apakah kita lebih bersatu daripada 10 tahun lalu, atau minggu lalu? Apakah kita lebih setia memperwakili Kristus di komunitas kita, di kota kita, di provinsi kita, dan di negara kita? Kalau kita mau menjadi murid Kristus yang setia, kita harus terus belajar. Kita harus saling menolong yang lain, bertumbuh, menangkap teorinya, dan menaati prakteknya, supaya kita semua bisa menjadi murid Kristus yang setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Engkau yang telah kami sempat belajar. Kami mohon kiranya Engkau akan memakai semua kebenaran yang tadi kita belajar untuk menolong kami menjadi semakin serupa dengan Engkau, untuk menolong kami menjadi murid yang lebih setia, supaya kami bisa menjadi murid yang rajin belajar dan juga rajin mempraktekkan apa yang kami belajar. Ini bukan sesuatu yang kami bisa melakukan secara pribadi, secara sendiri, tetapi ini sesuatu yang harus kami hidup secara jemaat, secara seluruh gereja. Jadi tolong menolong kami di dalam itu, supaya kami bisa saling mendorong yang lain, saling menguatkan, supaya kami bisa memperwakili kerajaan Engkau di dunia ini. Untuk kemuliaan nama Engkau dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Engkau
Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita semuanya untuk dapat berdiri di tempat kita masing-masing. Dan kini mari kita terima berkat janji yang dari Allah Bapa kita. Tuhanmu memberkatimu dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.